Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Villa Prasetyo Kurniawan. Saya akan membagikan cara mengkonfigurasi Debian 8. Saya akan mengkonfigurasi install ulang Debian, remote server, dan DNS server. Untuk yang pertama, kita masuk ke web browser yang kalian punya. Saya menggunakan Google Chrome. Lalu, download terlebih dahulu VirtualBox-nya. Ketikkan di web browser kalian www.virtualbox.org. Jika sudah, kita enter. Kemudian, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Jika sudah, klik pada bagian Windows Host. Jika sudah terdownload, tunggu hingga proses instalasi selesai. Jika sudah terinstall, maka kita tampilkan dalam folder, lalu kita install VirtualBox-nya terlebih dahulu. Jika tampilan seperti ini, kita next. Lalu, file VirtualBox berada di lokasi local disk C, program file, Oracle, dan VirtualBox. Jika sudah yakin, kita next saja. Ini juga kita next. Untuk melanjutkan, klik yes. Berhubung saya sudah mempunyai VirtualBox, maka saya akan langsung masuk ke dalam VirtualBox-nya. Kita buka VirtualBox-nya terlebih dahulu. Setelah itu buat baru dan beri nama yang sesuai Anda inginkan. Di sini saya akan memberi nama virtual machine saya menggunakan nama saya sendiri. Saya menggunakan nama Villa. Kemudian tipenya kita pilih Linux, versinya Debian 64 bit. Jika sudah, klik lanjut. Atur ukuran memori menjadi 512 MB. Jika sudah, lanjut. Klik buat. Lanjut. Atur hingga menjadi 8 GB. Setelah itu oke. Jika sudah, jangan kita mulai terlebih dahulu. Kita masuk pengaturan, lalu masuk pada bagian sistem. Atur harddisk di paling atas dan optik di bagian paling kedua. Jika sudah, klik OK. Kemudian kita mulai virtual machine kita. Di sini kita bisa pilih ISO yang kita gunakan. Yang saya gunakan adalah Debian 8 Core i3. Jika sudah, klik mulai. Lalu pilih install. Jika sudah, enter. Kemudian pilih
English, lalu country, territory, areanya outer, pilih Asia, lalu pilih Indonesia, kemudian pilih United States, jika sudah map to use nya kita pilih American. Tunggu hingga proses selesai. Kemudian akan ditampilkan seperti ini. Di sini ada perintah untuk memasukkan hostname. Masukkan hostname sesuai yang Anda inginkan. Di sini saya menggunakan nama saya sendiri. Jika sudah, continue. Lalu akan diminta memasukkan domain name. Di sini saya menggunakan name-nya villa dan domainnya .com. villa.com. Jika sudah, tekan continue lagi. Berikan password. Di sini saya menggunakan password 123. Lalu continue lagi. Masukkan kembali password yang barusan dibuat. Dan di sini akan diminta untuk user baru, nama user baru. Saya akan memberi namanya sama seperti tadi, villa. Dan akan dimintakan password untuk user baru. Masukkan kembali. Kemudian tunggu lagi hingga prosesnya selesai. Select a city in your time zone-nya, pilih Maston karena saya berada di Jakarta. Kemudian tunggu lagi. Partisinya saya pilih manual. Di sini pilih yang SCSI 1, kemudian enter. Maka di sini pilih yes. Masuk pre atau log, kemudian create a new partisi. Di sini kita buat 1 giga. Untuk yang pertama, partisi pertama kita pilih logical. Lalu beginning. Use as-nya kita ganti swipe area. Jika sudah, done setting the partition. Masuk ke pre atau log kembali, create a new partisi lagi. Jika sudah, langsung saja continue. Untuk yang kedua, pilih primary. Boot table flag-nya kita on kan. Jika sudah, done setting up. Lalu kita finish. Di sini kita bisa memilih yes. Tunggu lagi hingga prosesnya selesai.
Setelah itu pilih no, karena saya tidak menggunakan 3 DVD. Jika menggunakan satu saja, kita klik no saja. Ini juga kita klik no. Lalu pilih yes. Di sini kita hilangkan tanda bintangnya menggunakan tombol spasi. Sisakan tanda bintang di bagian paling bawah. Jika sudah, tekan enter untuk melanjutkan. Kemudian tunggu hingga proses instalasi selesai. Kemudian grup bootloadernya kita pilih yes. Setelah itu device for bootloader kita pilih yang SDA. Setelah itu tunggu. Jika sudah, pilih continue. Lalu enter. Maka nanti akan menampilkan seperti ini. Login sebagai user root. Kemudian berikan password yang tadi sudah dibuat. Jika sudah, selanjutnya di sini saya akan mengkonfigurasi IP terlebih dahulu dengan menggunakan perintah nano /etc/network/interface. Jika sudah, enter. Lalu ubah allow hot block-nya menjadi auto. Dan ubah DHCP-nya menjadi static. Kemudian tambahkan di bawahnya, tambahkan address. Saya menggunakan IP 192.168.8.1. Kemudian saya akan memberi netmasknya 255.255.255.0. 5.0. Kemudian saya akan membeli networknya juga. Saya akan memberi networknya 192.168.8.0. Jika sudah, simpan dengan menggunakan tombol Ctrl+X lalu Y, setelah itu enter. Kemudian restart networknya terlebih dahulu dengan menggunakan service networking restart. Kemudian
kita cek IP-nya dengan menggunakan perintah if config. Bisa lihat di sini bahwa IP sudah terganti atau terubah. Kemudian install paket SSH pada sisi server. Install menggunakan perintah apt get install SSH, lalu enter. Lalu akan muncul lagi jendela seperti di bawah yang mengharuskan kita untuk menekan tombol Y untuk melanjutkan langkah instalasi paket SSH. Kita tekan Y lalu enter. Jika menampilkan sebuah seperti ini, maka kita harus menambahkan DVD-nya terlebih dahulu. Saya menggunakan DVD 1. Setelah itu enter. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Jika sudah selesai, kita keluar dulu, masuk pada bagian virtual box-nya, masuk pada bagian pengaturan, lalu jaringan. Adapter satunya kita arahkan ke adapter hanya host. Setelah itu pilih OK. Kemudian setting IP VirtualBox di Windows kliennya. Kemudian masuk ke change adapter option, lalu masuk ke network connection, ubah IP network virtual hostnya, klik properties. Di sini ubah menjadi IP yang satu host dengan server. Yang di server saya menggunakan 192.168.8.1. Maka untuk di Windows kliennya saya menggunakan IP 8.2 dengan subnetnya subnet maxnya 255.255.255.0. Gateway-nya kita arahkan ke IP server. Yang saya gunakan adalah 8.1, dan DNS-nya juga kita arahkan ke IP server dengan menggunakan IP 192.168.8.1. Jika sudah, klik OK. Kemudian OK, close, lalu jalankan mesin. Tunggu sebentar untuk melanjutkan konfigurasinya. Login sebagai root lagi. Setelah itu restart networknya dulu. Jika sudah, restart SSH-nya.
Jika sudah oke seperti ini, langkah selanjutnya kita lakukan remote pada komputer kalian dengan menggunakan software putih. Kalian dapat menginstalnya di browser kalian masing-masing. Dan setelah software putih dibuka, maka kita hanya tinggal mengisikan alamat IP atau hostname pada server tujuan. Saya akan membeli alamat IP server 108.1. Jika sudah, Klik open. Jika sudah klik open, maka kita akan dihadapkan pada jendela seperti di bawah. Apabila kita klik yes, maka putih akan menyimpan histori remote dengan alamat IP yang usai di remote. Maka di sini kita pilih yes. setelah itu login sebagai villa terlebih dahulu. Jika sudah, nanti akan diminta untuk memasukkan password. Nah, di sini kita masukkan password sama yang sudah disetting tadi di server. Jika sudah login sebagai villa, kita ubah menjadi root dengan menggunakan perintah su spasi min. Kemudian enter, lalu masukkan password sama dengan password yang sudah dibuat. Jika sudah menjadi root, selanjutnya saya akan mengkonfigurasi Apache 2-nya. Yang pertama, kita install paket Apache 2-nya dengan menggunakan perintah apt strip-get spasi install Apache 2. Kemudian enter. Di sini ada pertanyaan untuk melanjutkan atau tidak. Pilih Y untuk melanjutkan. Jika instalasi selesai, sebenarnya setelah kita menginstal paket Apache 2, web server sudah bisa digunakan. Kemudian kita buka aplikasi web browser yang kalian punya. Di sini saya menggunakan aplikasi Google Chrome. Lalu masukkan alamat IP server pada address bar web browser Anda atau dengan alamat domain localhost. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Jika sudah, masuk kembali ke putih untuk meremote kembali servernya. Setelah itu, edit file konfigurasi Apache 2 menggunakan perintah nano /etc /apache 2 situs available /00 strip default.conf. Jika sudah masuk, ganti server admin yang tadinya localhost ganti menjadi nama yang kalian inginkan. Di sini saya menggunakan nama web yuk. Di sini juga ganti jika sudah keluar dengan menggunakan Ctrl+X lalu Y. Kemudian edit halaman web server menggunakan perintah
nano slash var slash www slash html slash index.html, kemudian enter. Di sini saya akan menghapus semua file halaman menggunakan tombol Ctrl+. Saya akan menghapus semuanya dan mengganti dengan kata-kata yang saya inginkan. Di sini saya akan menambahkan H1 dan memberinya selamat datang di web Pila, dan jangan lupa memberi tutup H1 nya, kemudian keluar dengan menggunakan Ctrl+X lalu Y, setelah itu enter. Kita bisa mengeceknya di Google lagi dengan memasukkan alamat IP server kita. Sebelumnya kita service Apache 2 nya terlebih dahulu dengan menggunakan service Apache 2 restart. Di sini kita masuk ke Google Chrome, lalu masuk ke alamat IP server. Nah, di sini halaman web server yang tadi kita ganti sudah terganti dengan benar. Kemudian masuk kembali ke remote server putih kalian. Selanjutnya saya akan mengkonfigurasi DNS server. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari DNS server. DNS server merupakan singkatan dari Domain Name System. DNS server adalah sebuah server yang digunakan untuk menerjemahkan IP address ke nama domain atau dari nama domain ke IP address. Kemudian di sini saya akan menginstal paket Bind 9-nya terlebih dahulu dengan menggunakan perintah apt stripget spasi install Bind 9. Sebelumnya, pastikan terlebih dahulu repositori sudah mengarah ke DVD. Jika sudah, tekan saja enter. Lalu jika ada pertanyaan Y atau N, ketikkan saja Y untuk melanjutkan instalasi tersebut. Kemudian tunggu hingga proses selesai. Jika sudah selesai, masuk ke direktori Bind 9-nya dengan menggunakan perintah cd/etc/bind, kemudian enter. Jika sudah masuk ke direktori, lakukan konfigurasi pada file named.conf.local dengan menggunakan perintah nano named.conf.local. Setelah itu enter. Di sini kita menambahkan reverse zone untuk mengubah nama menjadi IP. Di sini kita harus menjadikan resolve. Kemudian tambahkan konfigurasi zone ngewebview.com. Setelah itu beri tanda kutip di belakang. Kemudian buka kurung kurawal, tambahkan type master dan titik koma di belakangnya. Kemudian tambahkan file spasi kutip 2 /etc/bind/dp .ngewebview titik kutip
lalu titik koma. Setelah itu tutup kurawal dan titik koma. Kemudian tambahkan lagi reverse zone, masukkan 3 IP di belakang. IP saya 8.168.192.in-addr.arpa kutip 2. Kemudian buka kurawal lagi. Setelah itu tambahkan type master dan di belakangnya titik koma. Setelah itu tambahkan kembali file kutip /etc/bind/dbip db192.168.8, kemudian kutip 2 lalu titik koma. Setelah itu berikan kurawal dan titik koma. Jika sudah, pastikan jangan sampai ada kesalahan atau kekurangan pada tulisan tanda baca. Jika sudah yakin tidak ada kesalahan dalam penulisan, keluar dengan menggunakan tombol Ctrl+X, Y, lalu enter. Kemudian copy file db lokal dan db127. Yang pertama saya akan mengcopy db ngewebview terlebih dahulu dengan menggunakan perintah cp db lokal db ngewebview. Setelah itu enter. Kemudian saya akan mengcopy db192.168.8 dengan menggunakan perintah cp db127 db192.168.8, kemudian enter. Setelah itu lakukan konfigurasi pada db ngewebview. Masuk menggunakan perintah nano db ngewebview. Setelah itu enter. Jika sudah masuk, ganti nama localhost menggunakan nama ngewebview.com. Karena di sini saya menggunakan name servernya ngewebview.com. Bisa diganti dengan cara tekan Ctrl+W lalu Ctrl+R, ketikkan localhost. Setelah itu replace dengan cara ngewebview, ketikkan ngewebview. Di sini ubah menjadi IP server, yaitu 192.168.8.1. Jika sudah, keluar menekan Ctrl+X lalu Y, setelah itu enter. Kemudian lakukan konfigurasi pada db 192.168.8 menggunakan perintah nano db 192.168.8, kemudian enter. Jika sudah masuk, ganti seperti tadi, ganti localhost menjadi ngewebview.com dengan cara tekan tombol Ctrl+W, Ctrl+R, lalu ganti ngewebview.com. Kemudian di sini saya akan menambahkan IP lagi 2.in/ptr www.ngewebview.com. Jangan lupa tanda titik di belakang. mail.ngewebview.com titik. Setelah itu saya akan menambahkan IP belakangnya yang 13 in ptr
wordpress dot ngewebview.com titik. Jika sudah semua, tekan tombol Ctrl+X lalu Y, setelah itu enter. Kemudian edit pada konfigurasi etc/resolve.conf dengan menggunakan perintah nano etc/resolve.conf. Setelah itu enter. Jika sudah, ubah tampilannya menjadi seperti ini. Kemudian restart service bind 9-nya menggunakan perintah service bind 9 restart, kemudian enter. Cek hasilnya menggunakan perintah ns lookup, setelah itu enter. Cek ngewebview.com terlebih dahulu. Jika sudah seperti ini, maka konfigurasi sudah benar. Di sini saya akan mencek IP-nya juga. Saya mencek IP 192.168.8.1. Di sini juga sudah. Kemudian saya akan memasukkan lagi IP 192.168.8.2. Di sini juga sudah. Masukkan lagi IP 192.168.8.3. Di sini juga sudah. Kemudian saya menambahkan IP lagi 192.168.8.13. Kemudian di sini juga sudah berhasil. Jika NS lookup sudah berhasil semua, Maka di sini saya akan mencoba ping ke name server saya. Saya menggunakan name server ngewebview. Saya akan ping di sini sudah dapat di ping. Jika kita lakukan pengecekan di Google Chrome, maka tampilan juga akan seperti ini, sesuai yang sudah dibuat tadi. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.